Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nani Wijayanti dengan NIM akhir 0002. Yang kedua Divaleni Sandra dengan NIM akhir 0004. Ketiga, saya sendiri, Rati Ayu Puspitasari dengan NIM akhir 0006. Dan yang terakhir, Faisal Dwi Eksanto dengan NIM akhir 0180. Untuk materi slide pertama akan disampaikan oleh Nani Jayanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Jadi, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian dua sektor ini, diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Kemudian, keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta, dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Cara kerja perekonomian dua sektor. Adapun kegiatan ekonomi dua sektor ini memiliki beberapa alur interaksi dalam menjalankan perekonomiannya, yaitu arus faktor produksi, arus uang pendapatan, arus uang belanja, dan arus barang dan jasa. Rumah tangga menjual faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan. Pendekatan yang paling sederhana dari analisis keseimbangan pendapatan nasional adalah analisis pendapatan dua sektor. Dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa perekonomian hanya digerakkan oleh dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan atau swasta. Ini berarti dalam perekonomian dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Gambar aliran-aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dua sektor akan dijelaskan oleh Diva. Berikut adalah gambaran aliran-aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dua sektor. Aliran pendapatan pada perekonomian dua sektor. Pada awalnya, rumah tangga menjual faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan atau swasta. Kemudian, dari penjualan faktor produksi tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Selanjutnya, adanya penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan, maka perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini kemudian dijual kepada rumah tangga. Dengan penghasilan yang dimilikinya, rumah tangga dapat membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta. Pengeluaran sektor rumah tangga akan selalu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi tersebut dalam perekonomian pada waktu penggunaan tenaga kerja penuh tercapai. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Hubungan ini akan menggambarkan misalkan pada perubahan pendapatan tertentu akan menyebabkan seberapa konsumsi berubah atau fungsi konsumsi dan berapa tabungan berubah atau fungsi tabungan. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Di dalam hubungan antara pendapatan dan konsumsi terdapat istilah yang dikenal dengan marginal propensity to consume atau NPC dan average propensity to consume atau APC. NPC dan APC ini akan menggambarkan hubungan di antara pendapatan dan konsumsi. NPC menggambarkan perbandingan pertambahan konsumsi terhadap pertambahan pendapatan disposable. MPC akan menggambarkan kecondongan marginal dalam konsumsi, sedangkan APC menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata, di mana tingkat konsumsi dibandingkan terhadap tingkat pendapatan disposable. Apabila pendapatan yang didapatkan semakin besar, maka akan semakin mendorong tingkat konsumsi yang semakin besar pula. Konsep MPC akan memberikan gambaran lebih jelas seberapa besar kenaikan konsumsi bila terjadi kenaikan pendapatan. Nilai MPC berkisar antara 0 sampai 1. Misalkan nilai MPC yang diperoleh sebesar 0,8
Berarti bila pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan ada kenaikan konsumsi sebesar 0,8 dari kenaikan pendapatan disposable tersebut. Sebaliknya, dari contoh tersebut akan didapat nilai dari MPS sebesar 0,2 dari perubahan pendapatan. Sama halnya dengan emisi, pada nilai MPS ini juga menggambarkan hubungan keterkaitan antara perubahan tabungan dan perubahan pendapatan. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita di awal bahwa pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian subsisten. Interaksi perekonomian paling sederhana. Dalam perekonomian dua sektor sendiri, terdapat bentuk yang dianggap paling sederhana di antara interaksi dua pelaku ekonomi tersebut. Corak kegiatan ekonomi tersebut disebut sebagai subsisten. Pada hubungan pelaku ekonomi dua sektor, corak kegiatan ekonomi subsisten dilakukan dengan cara barter. Perlu diingat oleh pembaca bahwa harus benar-benar hati-hati dalam membedakan antara corak kegiatan ekonomi yang ada, karena akan berimplikasi pada interaksi antar pelaku ekonomi yang berbeda. Corak perekonomian subsisten menggunakan metode perdagangan dengan barter atau pertukaran barang. Barter berarti perdagangan bersifat terbatas dan tidak menggunakan uang sebagai alat pertukaran. Interaksi pelaku ekonomi dua sektor pada perekonomian modern. Sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi ini diperlukan oleh sektor perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi yang dapat disediakan oleh rumah tangga dapat berupa tenaga kerja, modal atau pinjaman dana, penyediaan persewaan, baik gedung dan lain-lain, dan kewirausahaan. Sebagai balas jasa atas penyediaan faktor produksi tersebut, sektor perusahaan harus membayar pada sektor rumah tangga seperti dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga, dan dividen. Tiap jenis faktor produksi memiliki balas jasa tertentu pula. Misalnya rumah tangga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja, maka balas jasa yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa gaji. Apabila rumah tangga sebagai pemilik tanah atau gedung yang disewakan pada perusahaan, maka bayaran dari perusahaan yaitu berupa uang sewa. Bila perusahaan menggunakan modal yang berasal dari pinjaman, maka rumah tangga sebagai pemilik dana akan diberikan bunga oleh perusahaan. Sedangkan profit, keuntungan atau dividen diberikan kepada rumah tangga pemilik perusahaan karena berani mengambil risiko untuk berbisnis atau kewirausahaan. Next, pembayaran yang dilakukan sektor perusahaan kepada rumah tangga akan menjadi pendapatan bagi sektor rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Perilaku rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dilandasi oleh kebutuhan untuk mencapai kepuasan utilitas. Perilaku rumah tangga sebagai konsumen akan mengkonsumsi, membeli barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Uang yang digunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi akhirnya akan mengalir pada sektor perusahaan. Hal tersebut menjadi pendapatan bagi perusahaan. Rumah tangga tidak menggunakan semua pendapatannya untuk konsumsi. Ada sebagian yang dipergunakan untuk menabung. Tabungan milik rumah tangga akan disimpan pada lembaga keuangan seperti bank. Bank selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dari peristiwa tersebut, sektor rumah tangga mendapatkan pendapatan berupa bunga, tabungan, atau deposito. Sedangkan pihak perusahaan harus membayar bunga pinjaman. Itulah alasan mengapa salah satu pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga adalah berupa bunga. Sehingga pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga salah satunya dipergunakan juga untuk menabung. Hal ini yang membedakan dari perekonomian dua sektor dengan corak subsisten. Pada perekonomian dua sektor modern, pendapatan dapat dipergunakan untuk menabung juga. Uang dipergunakan sebagai alat tukar atau pembayaran, serta ada lembaga keuangan untuk menabung uang. Karena ada lembaga keuangan bank, sehingga perusahaan juga dapat meminjam dana dari bank sebagai modal usaha. Ciri-ciri perekonomian dua sektor. Ciri-ciri perekonomian dua sektor adalah sebagai berikut. Pertama, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi.
yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 2. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Ketiga, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan keluarga yang dikumpulkan dalam institusi keuangan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat tabungan, investasi, dan penggantian barang modal atau penyusutan karena dalam perekonomian dua sektor hanya melibatkan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen saja, dan tujuan mereka memproduksi hanya untuk mengkonsumsi. Biasanya perekonomian dua sektor menggunakan sistem. Terima kasih.